Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rizkita, kelas 1143, nomor urut 24 dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari ibu guru yang berikan. Yang pertama, carilah persamaan dan perbedaan dari pokok-pokok pikiran masing-masing 3 atau 4 tokoh Islam pada masa modern. Jawabannya, persamaannya terdapat pada bidang pendidikan, dan tokoh-tokohnya adalah Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi, Rafi'at At-Tahtawi, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam bidang militer, bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, bidang kesejahteraan, dan bidang pemerintahan. Yang kedua, cari beberapa tokoh para pemikir di Indonesia, kemudian jelaskan bentuk pemikirannya yang berpengaruh bagi Islam. Inti dari pemikiran Ahmad Khan adalah merubah konfrontasi menjadi kompromi, permusuhan menjadi persahabatan. Sikap menolak semua ide dari Barat diubah dengan sikap kooperatif dengan mempelajari kemajuan peradaban dan teknologi yang ada pada penjajah tersebut. Baginya, perlawanan terhadap Inggris hanya akan menambah kehancuran umat Islam. Untuk itu, dia berusaha memberi keyakinan kepada pihak Inggris bahwa pada pemberontakan tahun 1857 umat Islam bukan pemeran utama. Itulah tadi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ratna dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari pokok-pokok pikiran pada masa modern. Periode modern dalam Islam bermula dari tahun 1800 dan berlangsung sampai sekarang. Pada awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme. Periode ini memang merupakan zaman kebangkitan Islam setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan. Karena itu, umat Islam berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah peradabannya untuk menciptakan balance of power. Salah satu yang ingin saya jelaskan ialah Muhammad bin Abdul Wahab. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa kemunduran dan keterbelakangan umat Islam dalam bidang keagamaan dikarenakan banyak bermunculan paham-paham atau aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Ini disebabkan tauhid telah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran tarekat semenjak abad ke-13 yang memang tersebar luas di dunia Islam, sehingga banyak umat Islam yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam yang sebenarnya itu. Letak persamaan pemikiran antara Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Ali Pasha adalah sama-sama menyumbangkan gagasan pemikiran mereka terhadap perkembangan pembaharuan dalam dunia Islam. Kedua tokoh ini mempunyai tujuan yang sama dalam hal pembaharuan tentang umat Islam. Meskipun keduanya berjalan pada bidang yang berbeda, yang mana Muhammad bin Abdul Wahab lebih memfokuskan pemikiran pembaharuannya dalam pemurnian akidah terhadap umat Islam, sedangkan pemikiran pembaharuan Muhammad Ali Pasha terfokus pada bidang politik dalam memajukan pemikiran umat Islam terhadap peradaban modern. Selain itu, dalam mewujudkan pemikiran pembaharuan terhadap umat Islam, Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Ali Pasha ada pula perbedaannya, salah satunya dalam bidang keagamaan.
Muhammad bin Abdul Wahab ingin mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada zaman awal Islam sebagaimana yang dipraktikkan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termotivasi karena banyak penyimpangan dari ajaran pokok Islam setelah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena kurang sempurnanya Islam, tetapi karena kurang mampunya untuk menangkap Islam sesuai semangat zaman. Selain itu, banyaknya unsur-unsur luar yang masuk dan bertentangan dalam Islam sehingga diperlukan adanya upaya untuk memurnikan kembali ajaran Islam sesuai dengan orisinalitasnya. Upaya ini dapat dilakukan dengan membentengi keyakinan akidah Islam dan menjauhi berbagai bentuk ritual dari pengaruh sesaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk pemikiran yang berpengaruh bagi Islam. Bentuk pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahab diantaranya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pertama syariat, memurnikan pemahaman tauhid dan menuntut orang muslimin untuk kembali seperti orang-orang muslim pada masa awal Islam, berpegang teguh kepada majhad salaf saleh dan para imam mujtahid, meninggalkan fanatisme serta berdakwah untuk mengikuti kebenaran sesuai dalil, membasmi bid'ah dan kufarat yang tersebar pada waktu itu karena kebodohan dan keterbelakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kalbi, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 26. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu tentang Syekh Ahmad Khan, perbedaan dan persamaannya. Syekh Ahmad Khan adalah seorang reformer abad ke-19 dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang berasal dari India. Pada waktu itu, kondisi pendidikan umat Islam di India sangat terpuruk dan terbelakang karena penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Inggris dan pengusaha yang dilakukan oleh pengusaha umat Islam Hindu India. Perbedaannya dalam ide politik, Syekh Ahmad Khan berpendapat bahwa umat Islam merupakan satu umat yang tidak dapat membentuk suatu negara umat Hindu. Negara tersendiri bersatu dengan umat Hindu dalam satu negara akan membuat minoritas Islam yang rendah kemajuannya akan lenyap dan mayoritas umat Hindu yang lebih tinggi kemajuannya. Sedangkan persamaannya, Syekh Ahmad Khan berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam India dapat mewujudkan dengan bekerja sama dengan Inggris. Inggris merupakan pengusaha terkuat di India dan menentang kekuasaan itu tidak membawa kebaikan bagi umat Islam India. Hal ini akan membuat mereka tetap mundur dan akhirnya jauh ketinggalan dari masyarakat Hindu India. Sekian dan terima kasih.